Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatul muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala Muhammadin khairil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, mari kita lanjutkan tadabbur hadis dari kitab Mi'at Wasiyatin Nabawiyah atau 100 wasiat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari dan mengkaji bersama hadis yang ke-93, 94, 95 dan 96. Hadis yang ke-93 dengan tema la yakhibu qailuhunna, orang yang mengucapkannya tidak akan yakhib, tidak akan menyesal atau tidak akan gagal atau tidak akan sia-sia. Intinya seorang yang mengucapkan doa ini akan mendapatkan kebaikan. An Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'aqibatun la yakhibu qailuhun aw fa'iluhun dubura kulli salatin maktubah 33 tasbihah 33 tahmidah 34 takbirah. Hadis ini diriwayatkan dalam hadis Muslim dari Ka'ab bin Ujrah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada beberapa bacaan-bacaan yang disusulkan orang yang membaca dan yang melakukannya tidak akan sia-sia melakukannya, tidak akan pulang dengan tangan hampa. Mu'aqibat tadi, mu'aqibat itu artinya disusulkan, dibaca setelah dubura kulli salatin maktubah, setelah setiap sholat wajib. Apa bacaan mu'aqibat ini? Yaitu 33 tasbihah, 33 kali tasbih, 33 tahmidah, 33 kali tahmid, wa 33 takbirah, 34 kali takbir. Maka ini total semua nanti ada 100 ya. 33 dan 34, 100. Ini kalau dibaca setiap salat maktubah, maka seorang yang membaca ini tidak akan pulang dengan tangan hampa. Dia akan mendapatkan banyak fadilah, keutamaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut hadis yang ke-94, ahabbul kalami ilallah, ucapan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi ahabbil kalam ilallah. Faqala ahabbul kalam ilallah subhanallah wa bihamdihi. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku berkata, ya Rasulullah, berikan kabar kepadaku sesuatu kalam, ucapan yang paling dicintai Allah. Rasul mengatakan, ahabul kalam ilallah subhanallah wa bihamdi. Ucapan yang paling dicintai Allah adalah subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdih, dan dengan memujinya. Ini di antara fadilah ya. Fadilah mengucapkan subhanallah wa bihamdih adalah kalimat yang sangat dicintai Allah. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang di mulut terasa ringan, di timbangan terasa berat. Artinya ketika ditimbang di akhirat kelak memiliki berat amal yang besar, berat ya. Dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanahu wa bihamdih,
maha suci Allah, dan dengan memujinya, subhanallahil azim, maha suci Allah zat yang agung. Ini di antara fadilah mengucapkan subhanallahil azim. Semoga kita bisa membiasakan kalimah ini atau bacaan doa ini. Hadis yang ke-95 dengan tema al-hassu ala ta'ahudil Quran, tema tentang anjuran untuk menjaga Al-Qur'anul Karim. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ahadu hadzal Qur'an wa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi law ashaddu tafallutam minal ibil fi uquliyah. Hadis riwayat muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Dari Abu Musa bahwa Rasulullah bersabda, jagalah Al-Quran ini, sesungguhnya demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya Al-Quran akan cepat hilang, akan cepat lari, melebihi onta dari kekangannya. Dalam hadis ini Rasul mewanti-wanti kita untuk jangan meremehkan Al-Quranul Karim. Ketika seorang menghafal Al-Quran, maka hati-hati ya, selalu memurojaah, menjaga, mengulang. Karena betapa banyak mereka yang sudah menghafal Al-Quran Karim, karena godaan-godaan kemudian malas untuk memurojaah, mengulang, kemudian semua hafalannya hilang. Termasuk juga yang mereka punya hafalan yang belum banyak, ada yang 1 juz, ada yang 2 juz, kemudian malas mengulang, akan hilang. Jangankan 2 juz, ada yang menghafal baru 1 halaman, malam habis isya membuat hafalan, habis subuh bangun hilang. Makanya ta'ahadu hadzal Qur'an. Ketika kita menjaga Al-Qur'an, ya seperti ketika seorang mengikat onta. Onta diikat dengan kencang, diikat dengan kuat sehingga tidak lari. Sama ketika seorang menghafal Quran, menjaga Quran, harus dengan kekuatan yang semaksimal mungkin. Kalau tidak serius dalam menjaga, maka dikhawatirkan Al-Quran akan hilang sebagaimana unta yang akan lari begitu ikatan kekangannya sudah terasa longgar. Hadis yang ke-96 dengan tema min fadhail amal, di antara keutamaan amal, an Salim an abihi radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnataini, rajulun atahu wahul Qur'an fahuwa yaqumu bi ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahu wa malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Hadis Bukhari Muslim. Dari Salim dari ayahnya radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, tidak ada yang pantas diirikan kecuali iri kepada 2 orang. Kalau kata hasad itu kan makna aslinya kan jelek kan. Hasad itu kan kalau dalam pengertian definisinya, hasad itu nggak suka dengan yang didapatkan orang lain dan berusaha untuk supaya itu hilang. Kalau perlu berpindah kepadanya. Ini kalau hasad yang paling tingkatan yang paling jahat ya, mengharapkan yang didapatkan orang itu hilang dan kemudian berpindah kepadanya. Ini hasad yang maha hasad ini. Wa na'udzubillah. Tetapi ada hasad di sini, meskipun kata hasad tapi artinya iri. Sebuah meri ya. Tidak boleh ada meri atau iri kecuali kepada dua golongan manusia. Pertama, seorang rajulun atahu wahul Qur'an wa huwa yaqumu bi ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang yang Allah berikan dia Al-Qur'an dan dia bisa menjaganya, bisa melakukan qiyam dengannya di waktu malam dan siang. Ini maksudnya seorang yang Seorang yang ahlul Quran, kemudian menjaga Qur'annya dalam sholatnya dia baca ya. Kalau perlu dihatamkan sampai berapa kali hataman, pagi dan siang. Kalau malam, maghrib, isya, subuh itu ada sholat jahar ya, dibaca secara jahar. Atau ketika sholat Jum'ah dia dibaca menjadi imam dalam sholatul Jum'ah. Atau dalam pengertian yang lain selain pengertian memurojaah hafalan ketika waktu sholat misalkan, atau ketika seorang melakukan murojaah, membaca seperti biasa, atau dengan pengertian yang lain, yaitu seorang yang menjaga isi Al-Quran, mengamalkan Al-Quranul Karim di waktu siang dan di waktu malam.
Dan seorang laki-laki warajulun atahu wa humalan fa wa yunfikuhu ana al-laili wa an an-nar. Iri yang kedua, sepantasnya iri kepada seorang yang diberikan harta dan dia kemudian menginfakkannya di waktu malam dan waktu siang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rasa iri dan semangat untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau di tengah-tengah kita mereka berlomba-lomba dalam hal-hal yang dunia, maka kita biasa saja. Tapi ketika berlomba-lomba dalam kebaikan, bersedekah, tilawatul Quran, bersilaturahim, ini hal yang baik, maka kita harus punya semangat dan bukan kehilangan semangat dalam melakukan itu ya. Demikian, jazakumullahu katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.